Pemirsa, belum tuntas pengusutan transaksi tak wajar mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 500 miliar rupiah. Kini Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada pergerakan uang fantastis di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Benarkah terkait tindak pidana pencucian uang? Kita akan membahasnya bersama mantan Dirjen Pajak Bapak Fuad Bawazir serta Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011 Bapak Yunus Hussein. Kita akan menyapa Pak Fuad terlebih dahulu. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam. Baik, Pak Fuad, berangkat dari pernyataan KPK yang mengendus keberadaan geng pejabat pajak berharta tak wajar seperti Rafael Alun Trisambodo, pengalaman Anda sebagai mantan Dirjen Pajak, apakah geng seperti ini memang eksis dari dulu atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau dari dulu memang saya tidak menemukan dulu yang seperti itu. Tapi saya percaya bahwa sebenarnya di Dijen Pajak itu lebih banyak pegawai yang masih bermental baik daripada yang bermental rusak lah ya. Tapi masalahnya yang jelek-jelek ini lebih terorganisir dan lebih mampu mengadakan atau melakukan lobby-lobby yang mungkin ke atasan sehingga mereka itu menjadi grup elit, saya katakan itu grup elit lah mereka itu ya, yang tidak mudah ditembus. Mereka itu tidak mudah ditembus oleh siapa Pak Fuad dari pengalaman Anda? Bahkan Irjen juga kemudian tidak bisa menembus ataupun mengusut keberadaan geng ini? Tidak bisa ditembusnya itu karena mereka punya lobby-lobby itu udah bagus, kesana kemari jadi serba riku, pakai ewu nggak enak gitu loh. Ya. Mereka itu kan menyatukan diri dengan berbagai macam, yang antara lain itu tadi. Ya termasuk misalnya klub motor kayak gitu ya. Klub motor segala macam itu kan menunjukkan grup-grup elit mereka itu sehingga nggak mudah ditembus. Tapi mereka emang sekelompok tapi kalau terorganisir kan sangat efektif. Nah, atasan mereka itu kan mestinya tidak boleh terbuai atau tidak tertembus gitu ya. Sehingga tidak akan sehingga kalau terpaksa berkonfrontasi, konfrontasi. Cuman masalahnya kalau menurut pandangan saya, atasannya itu kan dulu ada organisasi Dijen Pajak misalnya ya, yang pernah disodorkan oleh Presiden Jokowi ke DPR untuk menjadi organisasi yang tersendiri lepas dari Menteri Keuangan, tapi kemudian ada Ibu Sri Mulyani, kan masih tetap menjadi organisasi yang di bawah keuangan tidak mau dilepaskan. Nah ini kan perlu dukungan para elit-elit pajak itu agar DJP tidak lepas dari tangannya gitu loh. Oke. Iya, yang dulu kan pernah diserahkan itu oleh RUU, masih ingat ya zamannya Pak Bambang Brojo. Terakhir, tapi nggak sempat diselesaikan, kemudian masih tetap di bawah. Ya. Ya, artinya memang ada geng seperti ini tapi kemudian tidak bisa ditembus karena ada lobby-lobby. Dan kemudian apabila kita lihat pernyataan dari Menko Polhukam juga menyebut ini ada transaksi yang fantastis mencurigakan senilai 300 triliun rupiah. Sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan juga Bea Cukai Kementerian Keuangan. Menurut Anda apakah kemudian ini bisa kita kaitkan ataupun diduga ada tindak pidana pencucian uang di dalamnya? Ya kemungkinan ada tindak pidana itu kemungkinan sih besar sekali gitu ya. Kalau dari kelompok-kelompok elit ini gitu. Dan jumlah itu kan memang relatif banyak, tapi dibandingkan penerimaan Dijen Pajak itu memang menjadi masuk akal gitu loh. Kalau ini kan sudah dilaporkan lama sebetulnya ini, tapi kan ya itu tadi mungkin karena lobby-lobby jadi nggak begitu dianggap, nggak begitu dicuek-cuekin aja gitu. Kalau itu diusut dari dulu-dulu kan nggak sampai berkembang. Motor dalam keras masuk ke TV. Nah itu yang perlu mestinya dibuka sama sekali kepada masyarakat dan itu disampaikan kepada ini gitu, kepada masyarakat secara terbuka. Itu akan ya tentunya akan terbuka lah kalau kepada masyarakat itu dibuka sehingga nggak sampai menumpuk menjadi besar sekali masalahnya gitu. Baik, Pak Fuad, mengenai pengusutan, ada pernyataan dari Inspektorat Jenderal Kemenkyu yang membantah mendiamkan perkara Rafael Alun Trisambodo meski mengakui menerima informasi dari PPATK sejak tahun 2012, tapi kemudian Itjen Kemenkyu mengatakan
perlu waktu mendalami laporan PPATK. Apakah memang waktu yang diperlukan harus sedemikian lama untuk kemudian melakukan pengusutan, Pak Fuad? 19 kok. 19 sudah masuk laporan-laporan itu dan terus menerus nggak pernah diumumin sama sekali, nggak pernah ada kelihatan tindakannya, masih mendalami itu nggak masuk akal, bagi saya nggak masuk akal. Kalau saya pikir wah nggak bisa itu kerjaan sampai bertahun begitu, nggak bisa, itu kan sesuatu yang perlu kecepatan waktu saja. Berbulan aja udah menjadi masalah bagi saya, masa bertahun. Kan ada PPATK, ada KPK dan segala macam, jadi sama-sama dong dikerjain. Tapi nggak ada tembus, coba ditanyain KPK atau PPATK, saya rasa nggak pernah itu. Oke, baik. Kita selanjutnya akan bergabung dengan kita Pak Yunus. Pak Yunus, masih mengenai follow up dari laporan PPATK kepada Kementerian Keuangan dari sejak tahun 2012 khususnya untuk perkara Rafael, tapi ternyata kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena butuh waktu yang lama menurut tadi Inspektorat Jenderal Kemenkyu. Apakah menurut Anda ini masuk akal? Tadi Pak Fuad mengatakan ini tidak masuk akal. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau lihat ketentuan, yang wajib memfollow up itu adalah KPK, ya. Karena memang tugas dia dalam rangka pencegahan, menerima LKPN, melakukan verifikasi, pemeriksaan terhadap LKPN yang dibuat secara self assessment oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, disinilah kita sarankan, ya mungkin sudah berjalan juga di KPK pakai teknologi. Saya juga menyarankan pakai risk based approach, mana yang pejabat yang berisiko tinggi, misalnya penegak hukum, politisi, pejabat pajak, karena dia high risk terkait dengan kewenangannya, terkait dengan sumber dana yang ada di sana, harusnya jadi prioritas. Jangan semuanya diprioritaskan, jadi ya banyak yang belum selesai. Kemudian kalau bisa, seperti Pak Fuad Bawazir tadi, hasil verifikasi itu pemerintah harusnya diberikan kepada publik, walaupun secara agregat bahwa hasil pemeriksaannya misalnya tidak sesuai, misalnya, nah, itu ada prinsip naming and shaming, ya, disebut namanya, diumumkan kepada publik, ya, sehingga ada efek jerah buat yang bersangkutan, ada deterrent effect buat orang lain sehingga mau melaporkan dengan benar, gitu. Oke. Jadi harusnya memang cepat di follow up oleh KPK tetap. Oke, baik. Pak Yunus dan juga Pak Fuad, apakah kasus dari Rafael Alun ini akan membuka episode mafia pajak baru setelah Gayus Tambunan? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Yunus, apabila kita lihat dari PPATK sendiri mengatakan mencatat mutasi rekening dari Rafael Alun ini sebesar 500 miliar rupiah dengan periode 2019 hingga 2023. Kemudian LHKPN dari Rafael Alun juga kemudian disorot. Menurut Anda, apakah perkara Rafael Alun ini akan bisa membuka episode mafia pajak baru setelah Gayus Tambunan, Pak Yunus? Jadi sebenarnya LHA itu kan dibuat oleh ahlinya, analis-analis dengan database, data lapor yang masuk. Bahkan LHKPN pun kita pakai itu membuat LHA itu. Sekarang KPK sudah tepat, sudah melakukan penyelidikan dasar LHA itu. Dan kalau nanti didalami dengan penyelidikan yang dibantu oleh Dirjen ataupun PPATK, akan terlihat transaksinya dengan siapa saja, kemana saja, berapa jumlahnya. Itu ada aplikasi yang bisa dipakai di dalam menganalisis transaksi keuangan seperti ini. Nah, kalau transaksi-transaksi yang dalam bentuk LHA itu hasilnya, LHA itu isinya kan ada mengenai kasus posisi, mengenai profil pejabatnya, kemudian hasil analisis dan kesimpulan. Kalau ini dikaitkan, dihubungkan dengan komunikasi yang dilakukan oleh KPK dengan katakanlah si terlapor, kemudian ada saksi, kemudian ada penyadapan misalnya, ada keterangan lain, itu akan semakin berbunyi, akan semakin baik sebagai alat bukti bahwa benar transaksi ini ada kaitan dengan orang si A dengan si B, karena komunikasinya membuktikan seperti itu. Dan kalau ini perlu didalami bisa meluas, bukan hanya kepada yang bersangkutan, pada siapa saja yang terekam pada laporan-laporan transaksi keuangan tersebut yang kemudian dianalisis oleh PPATK bisa melebar ke yang lain-lain, bisa sekali. Oke, baik Pak Fuad, kenapa sih sebetulnya praktik korupsi gratifikasi ini diduga masih terjadi di Ditjen Pajak? Menurut Anda kemudian celah mana yang paling selama ini
kerap rawan disalahgunakan ataupun terjadi kasus-kasus gratifikasi, korupsi seperti itu Pak Fuad? Ya, karena memang ini kan bersentuhan dengan jumlah uang yang cukup besar ya. Penerimaan pajak kan kita tahu sampai 1.700 triliun. Ya, dan wajib pajak yang besar itu kan bisa istilahnya tertentu lah ya. Sehingga kalau petugas pajak berhubungan dengan itu kan memang cukup tergoda. Tetapi yang penting ini adalah atasannya, itu Menteri Keuangan terutama ya. Itu harus benar-benar ngawasi. Harus profesional betul. Ya maaf ngomong aja ya, tidak terlalu main politik lah. Zaman sekarang ini kan terlalu banyak yang bermain politik. Kalau Menteri Keuangan hanya itu firm, ini juga pengusutan ini akan jalan. Kalau Menteri Keuangan hanya itu memang mendorong betul. Sekarang saya rasa dia akan mendorong betul untuk ini diungkap. Tapi jangan terlalu bermain politik. Misalnya, wah waktu saya masuk Menteri Keuangan nih, kayak belantara Departemen Keuangan gitu. Wah kayaknya kalau dia sebelum dia masuk kayak apa bilang belantara gitu ya. Misalnya eset-eset dulu zaman Orde Baru tidak dibukukan. Kalau istana diambil alih negara bagaimana? Baik. Diambil alih oleh turunannya Danles. Statement-statement politik yang itu nggak berdasar gitu loh. Cuman ngomong Oke. sepihak aja itu nggak benar kayak begitu. Jadi kalau Menteri Keuangannya itu jangan terlalu banyak main politik, profesional ini diusut, kawal, cepat itu selesai. Jadi wibawanya Menteri Keuangan dan Oke. Departemen Keuangan itu masih bisa terjaga. Itu akan terbuka semuanya gitu. Baik, kita harapkan memang ini semua kemudian diusut dengan tuntas, apalagi ini kemudian berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Fuad dan juga Pak Yunus telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.